Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahmawati, NPM 2011-010352 dari kelas H Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Baik, saya akan menerangkan materi saya yang berjudul Belajar dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Belajar dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Kedua, bahan belajar dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, norma, agama, dan sikap keterampilan. Ketiga, ada hubungan guru dan siswa bersifat dinamik dan kompleks. Selanjutnya, untuk mencapai keberhasilan yang harus dikembangkan guru adalah tujuan, materi, strategi, dan evaluasi belajar. Selanjutnya, dunia pendidikan memasuki era revolusi yang kelima. Ada 5, pertama itu ada orang tua menyerahkan anaknya ke padepokan, pesantren, dan sekolah. Kedua, digunakannya tulisan untuk keperluan pembelajaran. Ketiga, ditemukannya mesin cetak sehingga materi ditulis dalam bentuk cetak. Keempat, penggunaan perangkat elektronik seperti radio dan televisi. Dan yang kelima, penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran khususnya teknologi komputer dan internet. Selanjutnya ada konsep belajar, pembelajaran, dan mengajar. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Belajar merupakan aktivitas psikologis, berpikir, memahami, menyimak, menelaah, mengungkapkan, sedangkan fisiologis, eksperimen, latihan, praktek, produksi, dan apresiasi. Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru, berbentuk keterampilan, sikap, kebebasan, pengetahuan, dan kecakapan. Selanjutnya, ada 8 perubahan perilaku menurut Surya 1997. Yang pertama ada perubahan yang disadari dan disengaja. Kedua, perubahan yang berkesinambungan. Ketiga, perubahan yang fungsional. Keempat, perubahan yang bersifat positif. Kelima, perubahan yang bersifat aktif. Keenam, perubahan yang bersifat ekspermanen. Ketujuh, perubahan yang bertujuan dan terarah. Dan terakhir, perubahan perilaku secara keseluruhan. Selanjutnya ada 4 pilar pembelajaran menurut UNESCO. Pertama, learning to know. Kedua, learning to do. Ketiga, learning to live together. Dan yang keempat, learning to be. Selanjutnya ada jenis-jenis aktivitas belajar terbagi menjadi 9. Pertama, belajar arti kata. Kedua, belajar kognitif. Ketiga, belajar menghafal. Keempat, belajar teoritis. Kelima, belajar konsep. Keenam, belajar kaidah. Ketujuh, belajar berpikir. Kedelapan, belajar keterampilan motorik. Dan kesembilan, belajar estetis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Pertama, perhatian dan motivasi. Kedua, keaktifan. Ketiga, keterlibatan langsung. Keempat, pengulangan. Kelima, tantangan. Keenam, balikan dan penguatan. Dan ketujuh, perbedaan individu. Selanjutnya ada tipe gaya belajar terbagi menjadi 3. Pertama, tipe belajar visual. Kedua, tipe belajar auditif. Ketiga, tipe belajar kinestetik. Selanjutnya ada teori belajar behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Teknologi informasi dan komunikasi awalnya dilandasi teori belajar behavioristik, yaitu tingkah laku yang diamati dan disebabkan adanya stimulus dari luar. Teknologi informasi dan komunikasi ini dilandasi teori yang psikologi kognitif, yaitu belajar mencakup penggunaan daya ingat, motivasi, pikiran, dan refleksi. Selanjutnya ada konstruktivistik,
memandang peserta didik menginterpretasi informasi dan dunia sesuai dengan realitas personal mereka, dan mereka belajar melalui observasi, proses, dan interpretasi untuk membentuk informasi tersebut ke dalam pengetahuan personalnya. Selanjutnya, strategi behavioristik dapat digunakan untuk mengajar apa tentang fakta-fakta. Strategi kognitif dapat digunakan untuk mengajar bagaimana tentang proses dan prinsip-prinsip. Sedangkan strategi konstruktivitis dapat digunakan untuk mengajar mengapa tingkat berpikir yang lebih tinggi yang dapat mengangkat makna personal, keadaan, dan belajar konseptual. Selanjutnya, contoh model pembelajaran konstruktivistik. Model pembelajaran reasoning and problem solving. Kedua, model pembelajaran problem-based instruction. Ketiga, model pembelajaran perubahan konseptual. Keempat, model pembelajaran group investigation. Kelima, model pembelajaran inquiry. Selanjutnya ada komponen pembelajaran. Pertama itu ada tujuan pembelajaran menuju bahan pembelajar, terus ke media pembelajaran, selanjutnya ke strategi pembelajaran, dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada tipe-tipe pembelajaran menurut Ibrahim. Tipe pembelajaran pada dasarnya merupakan pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap komponen pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berdasarkan orientasinya menurut Joyce and Weil. Information Processing Orientation, Social Interaction Orientation, Person Orientation, Behavior Modification Orientation. Selanjutnya, ada kaitan antara media dengan proses pembelajaran. Pertama ada proses tradisional 1, tujuan, terus ke penetapan isi dan metode, selanjutnya guru ke siswa. Pola tradisional yang kedua itu tujuan, penetapan isi dan metode, guru dengan media, dan ke siswa. Selanjutnya ada pola guru dan media. Tujuan, kepenetapan isi dan metode, guru dengan media interaktif, dan langsung ke siswa. Pola pembelajaran bermedia. Tujuan, kepenetapan isi dan metode, media, dan ke siswa. Selanjutnya, effective teaching strategies. Teacher-centered approaches, penempatan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan bersifat klasik, dan guru menjadi orang yang serba bisa. Selanjutnya ada student-centered approaches, menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Selanjutnya, pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Komputer dapat mengakomodasi siswa yang lambat menerima pembelajaran. Komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan dengan mudah. Kendali berada di tangan siswa. Kemampuan merekam aktivitas siswa selama menggunakan pembelajaran dapat berhubungan dengan berbagai device. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.